Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 16, topik firman pada malam ini adalah mempraktikkan kasih. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kehidupan Kristiani adalah jendela, tempat orang dapat melihat Yesus. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif dalam bukunya Christian in the Marketplace, Bill Hybels mengatakan bahwa orang yang tidak beriman sering berkata, "Tunjukkan kepada saya," sebelum berkata, "Ceritakan kepada saya." Saya kenal seorang pemuda bernama Wolfgang di Jerman yang menerapkan prinsip Hybels di lokasi bangunan tempat ia bekerja. Sebagai seorang percaya yang penuh semangat, Wolfgang selalu membaca Alkitab selama jam makan siangnya. Meskipun rekan-rekan sekerjanya mengolok-olok,
Ia tetap membaca Alkitab setiap hari. Ia berdoa semata-mata agar menemukan cara untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Sepulang kerja pada malam hari, para pekerja selalu meninggalkan sepatu bot mereka yang berlumpur. Wolfgang pulang lebih lambat untuk membersihkan semua sepatu bot mereka. Mulanya mereka bingung. Namun mereka segera sadar bahwa Wolfgang adalah satu-satunya orang di antara mereka yang bersedia melayani dengan rendah hati. Akhirnya mereka tidak hanya menghormatinya, tetapi bahkan terkadang memintanya untuk membacakan Alkitab bagi mereka. Hanya kekekalan yang akan memperlihatkan pengaruh seutuhnya dari kehidupan Wolfgang yang bercahaya. Ketika menyaksikan perbuatan baik Wolfgang, mereka mulai mendengarkan Allah. Yesus berkata, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5 ayat 16. Jika Anda rindu untuk membawa orang-orang di sekitar Anda kepada Yesus, pancarkan kasih-Nya dengan melakukan perbuatan demi memuliakan Allah semata. Tuhan hari ini mengingatkan kita semua akan misi perutusan kita. Seruan Yesus sangat jelas. "Kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia." Matius 5 ayat 13 dan 14. Seruan Yesus itu menegaskan bahwa kita dilibatkan oleh Allah dalam melaksanakan karya penyelamatannya dengan mengundang kita menjadi manusia terang. Sebagai manusia terang, Tuhan mengharapkan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5 ayat 16. Yesaya dalam bacaan pertama menerangkan sifat manusia terang. Manusia terang adalah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam relasi sosial kemasyarakatan, orang tidak melakukan fitnah dan penindasan terhadap orang lain, tetapi secara sukarela membagi makanannya bagi yang lapar dan miskin, memberikan pakaian bagi yang telanjang, berlaku benar, tulus, adil dan jujur terhadap sesama. Sedangkan dalam bidang perayaan keagamaan, orang itu ikut aktif melakukan perayaan liturgis sakramental serta doa yang tulus. Inilah tanda bahwa iman seseorang itu hidup. Iman yang hidup menurut Rasul Paulus agar kita tidak menyombongkan diri, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sebagai orang beriman, kita bergantung pada hikmat Allah dan mengembalikan segala prestasi dan kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia terang adalah manusia yang berjuang hidup berdasarkan nilai-nilai Injili, yakni belas kasih, solider, kasih, pengharapan, keadilan, menghormati sesama manusia, kejujuran, kerendahan hati, serta merawat kelestarian lingkungan alam semesta. Itulah kualitas hidup yang mesti dimiliki dan dipraktekkan oleh kita semua murid-murid Kristus. Berbekal praktek hidup atas dasar nilai-nilai Injili itu, kita mampu menjadi garam dunia. Maka seruan, "Garamilah dunia Nusantara" ini dengan hidup atas dasar nilai-nilai Injili, harus diwartakan dan dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Tentu tidak dipungkiri bahwa ada juga pengaruh-pengaruh kuasa dosa dan jahat dalam masyarakat kita. Manusia seperti itu adalah manusia yang sedang hidup dalam kegelapan. Dialah anak-anak kegelapan, perilaku dan perbuatannya membawa perpecahan,
manusia seperti itu tidak mau membangun perdamaian, berlaku tidak adil terhadap sesama. Sabda Tuhan minggu ini menuntun kita untuk memilih dan memutuskan menjadi manusia terang. Kita menolak wawasan hidup yang membawa kegelapan dalam masyarakat bangsa kita. Maka, garamilah bumi Nusantara tercinta ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tangan manusia-manusia terang. Kita semua murid-murid Kristus. Indonesia terus membangun dirinya menjadi negara yang mensejahterakan warganya. Tuhan memberkati. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami,
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.